急，好戏还在，还不够我们看，那就让你们好好开开眼。这力量太强，任我驱使，就会成为我最忠诚的魂。只要门前真理清，这可是我这天蓝的人对待仇敌是如何。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Dewa Suya nih guys, kita gaskan untuk Dewa satu ini yang tidak terkalahkan. Habis bikin Dewa Suyang, Mimi mau melajukan sebuah spoiler nih. Ayo, kira-kira Mimi lanjut spoiler apa ya? Pasti kalian pada nggak kepikiran ya kan? Oke, yang pasti di part 235 Lian Shishuan yang hari ini, kita semua bakal menyaksikan Dewa Suyang bersama dengan para muridnya itu memasuki kota yang aneh penuh dengan hantu mengerikan. Dan ada seorang gadis yang menguasai tempat itu. Yang pasti, walaupun gadis itu seorang yang gadis kecil, Suyang tetap menyiksanya sampai dia tidak bisa berdiri. Ayo, Dewa Suyang mah gak peduli guys, mau gadis ke, anak kecil ke, intinya gak sesuai sama dia, maka gak segan-segan dia siksa. Mantap. Jikalau berdasarkan part kemarin, kita menyaksikan Suyang menemukan binatang penyimpanan harta yang kemarin Mimi kasih rekomendasi untuk gunakan binatang itu buat menyimpan para koruptor dan pengkomen judul. Hehe. Banyak penonton yang setuju pula ya kan? Setelah menemukan harta yang disembunyikan oleh Guru Jue, Suyang mengambil semuanya dan pergi dari sana. Ninghu sempat takut nanti gurunya marah. Ya santai aja sih. Suyang di umur 10 tahun aja udah membuat Guru Jue tidak berkutik bahkan kalah. Apalagi sekarang ya kan, gak ada apa-apanya tuh, hehe. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Singkat cerita, Suyang pun sampai ke dunia lain yang sangat mengerikan. Kalau sebelumnya kan dia tuh sampai ke hutan yang hidup dan bagus. Kalau ini sampai yang kota begitu gelap, udah gitu kotor pula. Hantu memberikan si Yaya sebuah harta lampu lentera supaya dia nggak takut. Tiba-tiba Yaya ditabrak oleh sosok misterius yang membuat lampu itu jatuh. Bukannya takut, hantu malah menagih harganya 2 kali lipat. Gara-gara lampunya itu dijatuhkan. Ini emang nih, para murid Suyang mau di kondisi apapun gak pernah serius punya guys. Aduh. Tiba-tiba badai angin muncul. Tampaknya itu adalah kekuatan misterius yang cukup kuat. Bahkan lebih kuat daripada zombie yang tadi mereka temui. Suyang mengambil lampu kancu lalu dia alirkan kekuatan ke dalam lampu itu. Membuat satu kota jadi terang dalam waktu singkat. Namun ternyata ada yang gak senang guys. Langsung muncullah kekuatan yang menghancurkan lampu itu. Dan mulai mengubah dunia di sana menjadi malam penuh dengan kegelapan. Serem sekali. Ternyata itu adalah ulah dari seorang gadis yang kurus. Sudah begitu lama tidak ada orang yang datang ke rumah hantuku. Karena sudah masuk jangan pikir untuk keluar ya, kata dia sambil tersenyum. Dia pun mengaktifkan kekuatannya, muncullah beberapa jiwa hantu yang gentayangan sambil membawa harta gitu guys. Hantu-hantu ini cukup agresif. Ketika San yang mencoba menyerangnya menggunakan sihir, hantu itu bangkit kembali. Dinilai dari energi hantu itu lebih mirip disebut sebagai jiwa praktisi, bukanlah hantu gentayangan. Soalnya beda guys, jiwa sama hantu di sini. Kalau hantu biasanya bentuknya itu jelek dan nakutin. Kalau jiwa doang ya nggak gimana-mana sih. Yaya pun gak jadi takut. Ini Yaya cukup aneh nih. Menurut Mimin ya, padahal kan dia raja iblis guys, tapi kok takut sama hantu. Secara muka, dia lebih serem kalau berubah menjadi naga 3 kepala. Jiwa-jiwa di sini juga cukup unik. Mereka membawa harta di tangannya masing-masing dan tidak mau disentuh oleh orang lain. Kanco menawarkan ditukar dengan perisai jiwa buatannya, bisa melindungi dan memulihkan kekuatan jiwa. Si hantu pun mau-mau aja guys dan menukarkannya. Padahal dia ditipu.
Yang Khangchu serahkan bukanlah harta pelindung melainkan kumpulan daun yang dibentuk seperti harta doang. Tentu kesal si gadis pemilik wilayah ini. 那就让你们好好开开眼。 Sekarang kita tahu namanya adalah Mingji. Mingji marah gara-gara jiwa-jiwanya dipermainkan. Akan dia tunjukkan harta yang lebih bagus. Formasi besar diaktifkan di atas langit. Formasi itu berfokus memancarkan kekuatan ke tempat Suyang. Dan tidak lama dari itu, muncullah serangan-serangan tengkorak kematian. 急，好戏还在，还不够我们看，那就让你们好好开开眼。 Para murid Suyang terus menyingkirkan serangan tengkorak itu. Belum selesai, Mingji mengeluarkan topan api raksasa. Ini kuat banget. San Yang berusaha menahannya tetapi dia tidak mampu guys. Perlahan topan api itu semakin dekat. Yes, itu sebenarnya adalah teknik Tianlan kuno. Tiba-tiba dunia di sana berubah menjadi dunia hampa yang mengerikan. 这力量太……法力吗？ Inilah tempat Mingji menelan para manusia hidup, lalu dia rubah menjadi budak jiwa paling setia. Tempat yang begitu mengerikan dan penuh akan jiwa gentayangan. Mingji memanggil ratusan jiwa langsung diserang ke arah Suyang. 任我结识，就会成为我最忠诚的魂。只要门前这里起，这可是我专。 Suyang menjentikan jari dan keluar. Para roh pun dihilangkan guys. Beserta Mingji yang mencoba menyerang itu malah dipentalkan dan dibuat terluka dalam. Tentu dia bingung siapakah Suyang ini. Bisa mematahkan formasi kuat yang belum pernah dipatahkan selama ribuan tahun. Sebenarnya Mingji lebih kuat daripada San Yang. Makanya mau tidak mau Suyanglah yang harus turun tangan. San Yang pun memperkenalkan leluhur mereka sekaligus penguasa dari sekte Tianlan. Mendengar sebutan penguasa Tianlan, Mingji kaget guys. Dia langsung menangis dan mengaku sudah lama menunggu kejadian ini. Bahkan dia mengungkapkan dulu ketika Tianlan kuno diserang, banyak musuh yang memanfaatkan kesempatan untuk menjara semua harta mereka. Pertempuran terjadi begitu keras dan banyak berjatuhan korban jiwa. Para murid yang selamat pun menciptakan 12 gerbang suci yang ada di sini. Mereka meninggalkan para jiwa jahat di sini agar diperangkap gitu guys di penjara. Jiwa-jiwa yang tadi Suyang temui sebenarnya itu adalah budak jiwa yang udah kehilangan akal sehat. Mereka gentayangan tanpa akal dan cuma peduli akan barang-barang yang paling mereka sayangi. Seperti contohnya harta-harta yang mereka curi dari sekte Tianlan. 我等你等得好苦呀！ Jadi semua harta yang Khangchu tukar tadi itu sebenarnya milik Tianlan kuno yang dirampas oleh para musuh. Kalau gitu harus dirampas balik dong. Lantas kok Mingji bisa ada di sini ya? Jadi gerbang-gerbang hijau ini milik Tianlan kuno guys. Dia berada di sini hanya demi menjaganya supaya nggak ada yang menyusup ke dalam. 终于把老祖您给盼来了。 Pantesan aja Mingji lebih kuat daripada San yang ternyata dia adalah murid Tianlan kuno. Mingji merasa bersyukur akhirnya leluhur yang dia tunggu-tunggu itu muncul. Kalau Suyang mau balas dendam kepada jiwa-jiwa perampok ini, dia bisa menghancurkan formasi yang ada di sini, supaya semua jiwanya juga ikutan hancur jadi abu. Tapi Suyang itu malah merespon dengan menekan Mingji sampai tidak bisa berdiri, bahkan membuat dia terluka parah guys. Kenapa ini? Mingji tentu bingung berusaha menjelaskan kalau dia cuma berusaha menjaga tempat ini. Tempat ini kan dulunya juga milik Tianlan kuno. Nah jadi guys, 老祖这是作何？ sebenarnya Suyang sudah tahu kalau Mingji ini seorang penipu. Dia cuma ngaku-ngaku sebagai murid Tianlan. Yang benar adalah Mingji dijebak di dunia ini oleh murid Tianlan kuno. Gara-gara dia menyerang Tianlan kuno guys. Mingji menunggu orang dari Tianlan untuk membuka atau menghancurkan formasi di sini supaya dia bisa keluar. Jahat kan nih orang kan?
Karena udah ketahuan Ming-Chi pun mengungkapkan kejahatan Tianlan kuno dulu yang menghabisi para musuhnya tanpa ampun. Sudah berlangsung begitu lama, kalian pasti ingin balas dendam. Cukup habisi aku. Lucu ya guys. Padahal kan mereka duluan yang menyerang Tianlan kuno dan merampas harta. Masa Tianlan gak boleh balas dengan cara kejam ya kan? Suya memberikan hukuman terbaik kepada dia, yaitu memasukkan Ming-Chi ke dunia ini supaya tidak bisa keluar selama-lamanya. Nah lo. Dilihat gerbang-gerbang yang ada di sana, para jiwa berusaha memasuki gerbang itu tetapi ditolak. Sepertinya cuma murid Tianlan doanglah yang bisa masuk. Tapi kalau mereka masuk satu persatu, itu bakalan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Sehingga Suyang menggunakan cara yang paling unik. Ke-12 gerbang itu dia gabung jadi satu guys. Membentuk satu gerbang besar yang terdiri dari isinya ke-12 gerbang. Ketika si Suyang dan Lin Ho masuk ke dalam, mereka melihat semacam ingatan masa lalu yang membuat Lin Ho kaget setengah mati. Wow, ingatan apa itu ya guys? Apakah itu adalah Tianlan kuno atau jangan-jangan di sana terlihat ada sosok murid Tianlan yang sedang sibuk berperang? Soalnya kalau semisal si siapa nih Lin Ho ngerespon, itu berarti berhubungan dengan Tianlan kuno. Oke, kita lihat saja deh. Spoiler buat part 236 Lian Qixuan yang bakal rilis lagi di hari Sabtu. Nah, singkatnya nih ya guys ya. Benar kata kalian, nanti Suyang dan Lin Ho bisa melihat masa lalu pertempuran dari murid Tianlan kuno melawan para musuh yang masih tidak kita ketahui siapakah mereka. Suyang dan mereka menonton semuanya dengan seksama. Pasukan musuh begitu banyak dan kuat, tapi anehnya si Suyang bisa mengikuti perang itu guys. Loh kok bisa ya? Padahal itu kan di dalam dunia ingatan. Atau jangan-jangan dia kembali ke masa lalu pula. Wah, seru ini. Siapakah musuh yang menyerang para murid Tianlan di masa lalu? Kalian juga pasti pada penasaran kan? So, selesai dulu untuk part 235 Lian Qixuan 100,000 Years of Refining Qi atau 100,000 tahun pemurnian Qi. Kita bakal update lagi untuk tahun satu ini. Dan satu hal yang pasti cuma di sini ya guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.